Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IPS akan mempresentasikan materi masa demokrasi parlementer dari tahun 1950 sampai 1959. Anggota dari kelompok 2 IPS terdiri dari 7 orang. Yang pertama yaitu Gazi Falasiansyah, absen 8. Yang kedua, Kara Sabrina, absen 9. Yang ketiga, Katrulida Apriana, absen 10. Perkenalkan, nama saya Lasalina Akilah dari kelas 9C nomor absen 11. Yang kelima, Manalu Zevanya Caroline Christy. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firdaus, absen 13. Yang ketujuh, Muhammad Rasya Malik Al-Munawar, absen 14. Pengertian sistem parlementer. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintah di mana parlemen negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap sesuatu. Sejarah demokrasi parlementer Indonesia. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, tetapi menggunakan UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan negara UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya menggunakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal. Sistem pemerintahan. Kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan negara. Sistem kabinet yang digunakan adalah Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama ada Kabinet Natsir periode dari September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo dari April 1952 sampai Juni 1953. Yang keempat, ada Kabinet Ali Sastro Amit Jojo I dari Juli 1953 sampai Juli 1955. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harapan dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastro Amit Jojo II dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang ketujuh, ada Kabinet Juanda dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dengan konstituen. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituen Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pemilihan umum di 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini memandangkan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk wakil-wakil. Deklarasi Juanda. Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagan pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia
dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekitar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Deklarasi Juanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pencegah bangsa, seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional.